Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang kami banggakan, anak-anakku sekalian, peserta KKN MIT ke-13 tahun 2022. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait tentang materi, yakni tentang kode etik dan penilaian KKN mandiri dari rumah. Sebelum itu kami sampaikan bahwa KKN mandiri dari rumah merupakan KKN yang dilaksanakan dari rumah masing-masing. Jadi kami sampaikan tidak ada posko di daerah, namun untuk kegiatan kelompok boleh dilaksanakan, namun berbasis kegiatan. Jadi setelah kegiatan selesai, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dengan salawat-salawatnya yang akan kita nantikan di yaumil qiyamah, syafaatul udmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian yang kami banggakan, bahwa di dalam pelaksanaan KKN mandiri dari rumah kita memiliki yang namanya kode etik. Jadi kode etik ini harus dilaksanakan dan diingat-ingat oleh seluruh peserta KKN. Kemudian di tahap yang paling akhir adalah tahap penilaian. Mahasiswa setelah melaksanakan kegiatan KKN ini, maka ada proses penilaian. Penilaian ini mulai dari bagaimana kalian melaksanakan proses pembekalan, kemudian pelaksanakan KKN, kemudian pengumpulan laporan. Yang pertama yang akan saya sampaikan yakni adalah tentang kode etik peserta. Yang pertama, peserta selalu berkoordinasi dan konsultasi terhadap pihak-pihak terkait. Jadi di area sekitar masing-masing, baik RT, RW, kemudian kelurahan. Kemudian gunakanlah atribut atau simbol KKN UIN Wali Songo Semarang secara baik dan bijak. Jangan digunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik alma mater. Jadi kalian terjun di masyarakat membawa baju besar UIN Wali Songo Semarang, tetap dijaga baik secara perkataan dan perbuatan. Kemudian yang keempat, hindari sejauh mungkin sikap maupun perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma susila yang berlaku di tengah masyarakat. Artinya kalian dari berbagai daerah terjun di suatu daerah harus memahami norma dan adat istiadat tertentu, karena setiap daerah memiliki norma masing-masing. Yang kelima, ciptakan rasa nyaman kepada masyarakat dengan adanya program pengabdian KKN. Hadirnya kalian itu akan memberikan efek yang baik, ya. Jadi jangan memberikan efek yang buruk. Jadi berikanlah rasa aman, rasa nyaman, humble kepada masyarakat. Kemudian yang keenam, menghormati, mematuhi, dan menjunjung tinggi peraturan pemerintah, norma susila yang berlaku. Tadi saya sebutkan, jadi kita sebagai warga negara juga harus menjunjung tinggi aturan pemerintah, aturan jam malam, aturan terkait tentang, apalagi masih di dalam suasana COVID-19. Yang ketujuh, pahami dan taati tata tertib peserta KKN dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Setelah mahasiswa diterjunkan dalam pelaksanaannya, dengan penuh kesadaran harus bisa melaksanakan KKN dengan baik dan penuh tanggung jawab. Yang kedelapan, melaksanakan seluruh tugas kegiatan KKN dengan penuh tanggung jawab serta dedikasi dilandasi jiwa pengabdian yang tinggi. Ikhlas, ya. Jadi anak-anakku semua, ketika melaksanakan kegiatan jangan didasari dengan rasa yang berat atau mungkin karena ini tuntutan kegiatan. Dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan ikhlas, insya Allah kegiatan akan berjalan dengan baik.
Kemudian terkait tentang kode etik yang terakhir yang saya sampaikan, dimanapun nanti kalian melaksanakan kegiatan KKN, yang pertama, jagalah sikap sopan santun, akhlakul karimah. Terhadap orang tua harus saling menghormati, terhadap sesama anggota juga saling menghargai. Biasanya akan terjadi friksi-friksi terhadap sesama anggota, namun koordinator KKN harus bisa menyelesaikan dengan baik agar bisa pelaksanaan KKN 45 hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang akan dilaksanakan, produk yang harus diselesaikan oleh kelompok KKN MIT ke-13 tahun 2022. Yang pertama adalah membuat artikel opini yang dilakukan oleh masing-masing individu, bisa dimuat di dalam media cetak atau media online. Kemudian laporan KKN satu kelompok ya full. Kemudian yang ketiga ada buku artikel yang ber-ISBN, jadi kalian bisa membuat opini atau artikel ilmiah kemudian dibuat dalam satu rangkaian buku ya, jadi bisa menghasilkan produk buku ber-ISBN. Yang keempat adalah laporan keuangan ya, jangan lupa setelah bendahara melaksanakan kegiatan, bendahara akan membuat laporan keuangan terkait tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu periode KKN. Kemudian membuat konten kreatif ya, jadi sekarang banyak platform media terkait tentang pembuatan konten kreatif. Kalian bisa membuat konten kreatif terkait tentang penyuluhan, konten kreatif tentang bimbingan, konten kreatif tentang pembahasan soal-soal kalau di tempat ini ya, untuk edukasinya begitu, atau bisa membuat konten kreatif membuat sabun atau hal-hal yang lain yang bermanfaat terkait tentang masyarakat. Kemudian video ini bisa dibuat oleh individu sendiri atau mungkin dibuat secara berkelompok, jadi dalam satu kelompok bisa membuat video. Kemudian video tersebut silahkan diupload di channel YouTube, jangan lupa tag YouTube UIN Wali Songo Semarang. Kemudian yang terakhir adalah setiap kegiatan kalian di masyarakat, baik hal yang terkecil sampai yang terbesar, dimuat di berita online atau media cetak, boleh, silakan ya. Jadi nanti dari pihak BPKKN memiliki juga beberapa partner untuk publish di media cetak maupun online. Jadi kegiatan ini bisa secara individu, kegiatan individu atau kegiatan kelompok. Nah, itu terkait tentang penilaian, terkait tentang produk laporan ya. Jadi yang terpenting di akhir adalah ada 3. Yang pertama laporan kegiatan KKN, yang kedua adalah laporan keuangan KKN, dan ketiga buku ber-ISBN. Dan jangan lupa nanti artikel ilmiah juga dibuat, bisa submit ke jurnal Pengabdian Masyarakat atau jurnal Dimas LP2M UIN Wali Semarang. Kemudian yang kedua bisa ke jurnal Sawa ya, terkait tentang gender dan anak. Jadi tinggal topiknya bagaimana. Jika kalian nanti kesulitan, nanti bisa menghubungi para editornya. Yang terakhir yakni yudisium KKN MIT dari rumah. Yang pertama adalah terkait yudisium. Apa itu yudisium? Yakni penentuan lulus atau tidaknya mahasiswa peserta KKN dalam kegiatan KKN. Kemudian yang kedua adalah sidang yudisium. Sidang ini bertujuan untuk menentukan standar penilaian yang sama antar penilai KKN. Yang ketiga, peserta sidang yudisium adalah Ketua LP2M UIN Wali Songo Semarang, BPKKN, dan DPL. Yang keempat,
Yudisium dilakukan berdasarkan nilai dari masing-masing peserta KKN yang diusulkan oleh DPL KKN masing-masing, kemudian dipresentasikan oleh BPKKN, serta akan didiskusikan bersama DPL BPKKN terkait tentang hasil keputusan sidang yudisium. Jadi di sini untuk yudisium nilai tidak hanya dari DPL KKN masing-masing, namun juga dari BPKKN. Jadi kalian selama pelaksanaan kegiatan KKN jangan melakukan hal-hal yang akan merusak nilai atau DPL bisa memberikan nilai yang tidak baik. Jadi kerjakanlah dengan baik, baik kegiatan individu maupun kegiatan kelompok. Sekian dari saya terkait tentang kode etik dan penilaian KKN mandiri dari rumah. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biridhoillah wali syafaati Rasulillah, ihdinas siratal mustaqim wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.